Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulitasari, mahasiswa PPG Universitas Riau Angkatan 4. Dan berikut adalah pelaksanaan PPL untuk siklus 3 yang saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istadina adua qabla bidayatid dars. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Allahumma fahmi bima 'allamtani wa 'allimni bima walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlina. Amin. Salimna ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan open kameranya dulu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membuka kamera. Baik, sebelum kita mulai belajar, teman-teman boleh mengisi daftar hadir kita ada di link Google Form seperti biasa ya. Kita awali dengan games dulu ya, supaya lebih semangat, supaya lebih termotivasi untuk belajar. Saya akan kirim chat kepada satu orang, dan satu orang itu akan membacakan, tetapi mic-nya dimatikan. Nah, Ustazah pilih satu orang, silahkan dicek chatnya. Yang dapat chat, angkat tangan. Bisa diarahkan ke mulutnya supaya kelihatan. Siap, 1, 2, 3, silahkan dimulai. Oke, ada yang sudah tahu kira-kira? Ada yang mau coba dulu? Oke, Dwi. Ya, Dwi yang katakan Dwi. Silakan Dwi. Hari ini belajar matematika. Oke, gimana Fani? Udah benar? Salah. Yang benar apa Fani? Adik belajar matematika dengan semangat. Oke, ya. Oh. Nah, mudah-mudahan teman-teman hari ini bisa lebih semangat belajar matematikanya ya. Oke, terima kasih Fani dan yang lainnya semua. Oke, kita akan lanjutkan ke materi. Kita akan mempelajari kaidah pencacahan di sini dan kita sudah masuk ke bagian yang akhir ya, yaitu di kombinasi. Sebelum ke kombinasi, kemarin kita mempelajari permutasi. Ada yang masih ingat permutasi itu apa? Yang memperhatikan urutan. Maksudnya memperhatikan urutan gimana? Kalau urutannya diubah? Dia berbeda. Iya, berbeda. Tidak Ya, sama. jadi kalau kita tukar urutannya, dia menjadi susunan yang berbeda. Padahal dia objek yang sama. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kombinasi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama kita akan menganalisis permasalahan kontekstual yang dapat diselesaikan dengan kombinasi, kemudian menggunakan konsep kombinasi dalam masalah kontekstual, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi menggunakan kemampuan pemecahan masalah matematik. Sebelum kita masuk ke apa yang akan kita pelajari pada hari ini, tadi karena teman-teman sudah membahas tentang permutasi dan kombinasi, masih ingat kemarin ketika belajar permutasi, rumus yang digunakan untuk permutasinya? Permutasi R objek dari N objek itu apa kemarin? N faktorial per dalam kurung N kurang R per tutup kurung faktorial. Oke ya. Sudah disampaikan oleh temannya bahwa permutasi R objek dari N objek berbeda itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Nah, bagaimana dengan permutasi R objek dari R objek berbeda? Tentunya dengan rumus yang sama kita peroleh R faktorial dibagi dengan R dikurang R faktorial. Karena R dikurang R itu sama dengan 0 dan 0 faktorial itu sama dengan 1, maka permutasi R objek dari R objek berbeda itu sama dengan R faktorial. Bagaimana dengan kombinasi? Ya, kombinasi di sini ya kita peroleh dari permutasi yang kita bagi dengan penyusunan di dalam permutasi itu sendiri. Maksudnya gini, kalau permutasi kemarin AB dan BA itu sama atau berbeda? Beda. Beda ya, di permutasi. Banyak susunannya itu lebih sedikit kombinasi dibandingkan dengan permutasi. Ya, permutasi itu lebih banyak karena AB dan BA itu dihitung berapa kalau di permutasi? 2. Dihitung 2 ya, sedangkan di kombinasi
nanti dihitung 1. Nah, sehingga rumusnya kita tinggal turunkan saja dari rumus permutasi yang ada, kita bagi lagi dengan n faktorial, ya. Secara matematis diperoleh n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial dikali dengan r faktorial. Nah, permasalahan kita nanti adalah menentukan apakah ini nanti termasuk permutasi atau kombinasi, ya. Ya, kita lanjutkan. Apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Nanti kita akan bekerja dalam kelompok. Saya akan bagi ke dalam breakout room. Nanti silakan bersiap-siap. Kemudian LKPD yang sudah dibagikan, yang sudah di-download kemarin, akan kita diskusikan dalam kelompok. Satu kelompok akan mempresentasikan dan yang lain akan melihat pekerjaannya apakah sama atau berbeda, kemudian saling mengomentari. Dan terakhir ada tes formatif, ya. Kayaknya sudah cukup paham ya untuk aktivitas yang akan dilakukan. Ini kita masih berbicara tentang permasalahan yang masih hangat ya sampai sekarang ya. Ini kasus apa nih? Kasus COVID di Bengkulu ya. Nah, dari sini kita lihat sekarang pola hidup kita tuh sudah mulai berubah ya. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Salah satu di antara kebiasaan baik di sini adalah memakan makanan bergizi dan seimbang ya. Kabarnya seperti itu ya, bisa menjaga pertahanan tubuh kita gitu, sehingga memperbanyak konsumsi vitamin E dan vitamin C. Nah, ini yang akan kita pelajari, akan kita bahas nanti di LKPD permasalahannya. Teman-teman juga silakan dibuka LKPD-nya nanti bersama kelompoknya masing-masing. Ya, jadi kita akan membagi kelompok. Ustazah akan membagi dalam breakout room. Silahkan bergabung dalam breakout room. Mulai diskusinya gimana? Iya, Zah. Bisa dipahami ya maksud LKPD-nya tuh ya? Bisa, Zah. Coba dilihat dulu, dibaca dulu sama-sama. Itu dicatat hal-hal penting. Kita lihat dulu. Nah, ini teman-teman ambil informasinya dulu dari sini. Dicatat dulu informasinya. Nanti baru kita pisahkan. Berarti cara memilih buahnya begini, cara memilih sayurnya begini. Gitu ya. Coba dulu ya. Silakan didiskusikan dulu. Ustazah cek dulu room yang lain. Gimana teman-teman diskusinya? Lancar, Zah. Lancar. Sudah sampai langkah keberapa? Langkah keempat. Masya Allah. Ya, silakan dilanjutkan teman-teman. Saya cek room yang lain ya. Iya, Zah. Gimana diskusinya teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ini, Zah. masih belum ngerti. Gimana? Pas kami nyari total banyak caranya, bingung, Zah. Tentang kaidah pencacahan yang pertama kali kita pelajari itu ada aturan penjumlahan dan perkalian. Ada yang masih ingat nggak? Kalau penjumlahan dalam bentuk pilihan, Kalau perkalian? semuanya harus digunakan. Semuanya harus digunakan. Nah, dicek lagi tadi yang sudah didapatkan, didiskusikan lagi berdasarkan tadi. Kalau dia bisa kita pilih, berarti dia ke penjumlahan. Tapi kalau ini nggak bisa nih, berarti kedua-duanya nih harus, nggak bisa, enggak, berarti dia ke perkalian ya. Sudah dapat clue-nya kira-kira? Insya Allah. Oke ya. Silakan, Zah. Siapa yang akan presentasi? Kelompok berapa? Kami, Zah. Oke, kelompok Tia. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1. Langsung saja ke langkah pertama. Ada daftar 5 buah dan 3 sayur. Ibu ingin menyediakan 3 macam sayur dengan syarat satunya wajib ada jeruk dan sayur minimal 1. Masuk ke langkah kedua yang ditanya, bagaimana cara memilih 3 macam buah dan sayur? Harus ada jeruk dan sekurang-kurangnya 1 macam sayur. Langkah ketiga, kami menggunakan cara kombinasi karena di sini tidak ada urutan yang harus ditentukan. Langkah keempat, ada 2 kondisi. Yang pertamanya tuh 1 buah jeruk dan berarti 2-nya lagi itu sayur. Kondisi kedua, berarti sayurnya harus ada 1, berarti sisanya ada 2 untuk buah. Jadi 5C1 dikali 3C2 ditambah 5C2 dikali 3C1.
hasil yang kami peroleh adalah 10, 15 tambah 30, kondisi pertama ditambah kondisi kedua itu adalah 45. Kan dari kelompok yang lain mungkin ada tanggapan. Kelompok sama-sama berbeda, Zah. Nah, kelompok 3 berbeda. Boleh, silakan dicoba presentasikan hasilnya yang berbeda. Kak salah juga, Zah. Kita coba dulu, harus semangat. Kita lihat dulu ya. Nah, jangan takut untuk mencoba. Silakan kelompok 3. Siapa yang share nih? Oke, silakan. Jadi menurut hasil diskusi kelompok 3, kondisi yang diinginkan itu adalah pengambilan 3 jenis buah dan sayur di mana memiliki syarat wajib 1 jeruk dan sayur minimal 1. Jeruk dengan 1 C1 dikali buah, karena buahnya tadi ada 5 dan 1 jeruknya sudah dipisahkan, jadi tinggal 4 buah, jadi 4 C1, lalu dikali 3 C1. Dari 3 sayur akan diambil 1. Hasilnya yaitu 1 dikali 4 dikali 3 yaitu 12. Total dari banyak cara, ini menggunakan aturan penjumlahan dengan 12 ditambah 3 menjadi 15 cara. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 1 tadi yang udah presentasi. Kelompok 2 gimana? Sama lah, Sama yang mana? Kan ada beda 2 jawaban ini tadi. 15. Oh, yang 15. Oke, coba kita kembali lagi ke kelompok 1. Gimana kelompok 1? Keliru, Zah. Nah, di mana kelirunya? Jeruknya ternyata dipisahkan dari buah karena jeruk itu harus ada. Oke, ya. Sudah sepakat sama kelompok 3? Sepakat. Oke, ya baik. Ada yang bisa menyimpulkan kenapa tadi permasalahan ini menggunakan kombinasi? Karena di soal tidak memerhatikan urutan dari jenis barang. Nah, maksudnya kalau Ibu beli jeruk labu yang Ibu beli sama aja dengan labu jeruk yang Ibu beli? Sama. Nah, sama. Ya, karena dia sama, maka kita menyepakati bahwa itu adalah permasalahan kombinasi. Jadi bisa disimpulkan mungkin untuk kombinasi itu sendiri apa? Kelompok 1, Zah. Boleh, silakan Tia. Jadi kombinasi itu adalah himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Bila posisinya dirubah-rubah itu masih tetap sama. Oke. Himpunan atau apa? Cara memilih. Cara memilih. Memilih itu artinya ada susunan yang kita pilih, ya. Jadi susunan, gitu ya, atau cara menyusun tadi yang tidak memperhatikan urutan. Sudah bisa dipahami? Sudah. Ya. Untuk hari ini, silakan disiapkan kertasnya, kemudian silakan dijawab. Pertanyaannya ada di layar. Silakan dijawab dan dikirimkan ke link yang sudah di-share di grup ya. Waktunya habis. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengirimkan jawaban. Lalu silakan teman-teman mengisi pollingnya. Saya akan kirimkan, akan launch pollingnya. Kita akhiri pollingnya ya. Terima kasih teman-teman sudah. Sebelum kita tutup, ada satu hadis yang berbunyi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, dan pada keduanya ada kebaikan. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, di sini disampaikan bahwa derajat kecintaan Allah itu lebih tinggi gitu ya terhadap kita mukmin yang kuat dibandingkan yang lemah ya. Sebagai mukmin itu dicintai oleh Allah, tetapi derajat kecintaannya itu lebih dicintai yang kuat. Jadi kita ya sebagai seorang mukmin itu harus menjaga kesehatan kita supaya kita menjadi mukmin yang kuat. Ya, beberapa kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu diterapkan itu kita terapkan dengan makan makanan sehat, kemudian dengan menggunakan masker dan lain-lain ketika kita akan berinteraksi dengan orang lain atau keluar rumah. Untuk berikutnya kita akan membahas soal yang berkaitan dengan kombinasi. Kita juga akan masuk ke peluang suatu kejadian. Ya, hari ini apa yang sudah dipelajari jangan sampai tidak menghasilkan apa-apa gitu. Ya, ada yang membekas dan ada yang kita gunakan. Adwa ba'da dars. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Kalina lalu ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Apa? Ustazah. 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 Apa?